sabar orang tua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, penyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, penyentak yang terlelap. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru dan penghujung bulan Juni ini, yaitu Senin 30 Juni 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, dan berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kami boleh melakukannya juga dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 30 Juni 2025, diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai 20. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah firman hidup itu kepada orang banyak." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita semua. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menerima panggilan atau suruhannya, yaitu dibebaskan untuk bersaksi. Dibebaskan untuk bersaksi. Pada ayat renungan hari ini, marilah kita perhatikan beberapa hal penting yang perlu kita percayai, kita yakini, dan kita akan hidupi. 1. Intervensi Allah di tengah ancaman manusia. Intervensi Allah di tengah ancaman manusia. Tindakan malaikat yang membuka pintu penjara adalah simbol bahwa tidak ada kekuatan manusia yang dapat menghentikan pekerjaan Tuhan. Ini bukan sekedar mujizat, tetapi pernyataan teologis bahwa Allah lebih berkuasa daripada Sanhedrin atau orang-orang yang menangkap dan memenjarakan para rasul waktu itu. Di sini nyata dan terbukti, walau manusia bisa menutup pintu, tetapi Allah sanggup membukakannya. 2. Perintah malaikat, pergilah, beritakanlah firman. Di sini nyatalah bahwa para rasul tidak dibebaskan untuk bersembunyi, melainkan justru untuk tampil lebih berani lagi.
Tuhan tidak menyelamatkan mereka agar lari, melainkan agar mereka, para rasul itu, kembali ke tempat pelayanan umum dan juga tempat pelayanan paling berbahaya, yaitu Bait Allah. 3. Ungkapan seluruh firman hidup. Ini menekankan bahwa Injil bukan sekedar ajaran, tetapi hidup itu sendiri yang berisi harapan, perubahan, pengampunan, dan kekuatan dari Allah. Jadi di sini firman hidup bukan hanya dogma atau ajaran biasa, tetapi realitas yang menghidupkan. 4. Keberanian yang terbentuk oleh misi, bukan kenyamanan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa ternyata kita sebagai orang percaya diajar untuk hidup bukan dalam kenyamanan atau perlindungan, tetapi dalam suatu ketaatan radikal pada perintah Allah, bahkan sekalipun di bawah tekanan dan ancaman dunia ini. Ketaatan radikal diminta atau diharapkan Allah dalam segala situasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita mau mengaplikasikan secara praktis dalam kehidupan Kristiani kita pada masa kini? Dalam konteks rasul atau di Alkitab ini, penjara fisik ada. Untuk konteks kita masa kini, itu adalah tekanan sosial, tekanan mental, tekanan spiritual, dan berbagai tekanan lainnya. Untuk konteks rasul dan dalam Alkitab, malaikat membuka pintu. Maka dalam konteks kita pada saat ini, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita saat pintu atau segala pintu telah tertutup atau ditutup oleh manusia. Kemudian, dalam konteks Alkitab, dalam konteks rasul, kembali ke bait Allah. Ini perintah. Dalam konteks kita saat ini, agar kita kembali ke tempat tanggung jawab kita, kembali ke tempat pelayanan kita, kembali ke tempat di mana kita bersaksi. Dan yang berikut kalau dikatakan dalam konteks Alkitab atau para rasul dulu memberitakan firman hidup, maka dalam konteks kita ini adalah bersaksi melalui ucapan, bersaksi melalui hidup, bersaksi melalui keberanian iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang bisa kita petik menjadi renungan bagi kita pada hari ini? Pertama, Tuhan punya kuasa membebaskan kita dari segala bentuk penjara. Penjara fisik, penjara emosional, ataupun penjara rohani. Atau dari apapun yang menahan atau mengurung kita. Entah rasa takut, kegagalan, luka batin, tekanan dunia, dan apapun yang lainnya. Mengapa? Karena Tuhan bekerja melebihi batasan manusia. Tuhan bekerja melebihi batasan manusia. Kedua, kita dibebaskan bukan untuk diam, tetapi untuk bersaksi. Pembebasan selalu membawa tanggung jawab. Para rasul tidak lari, tetapi kembali ke pusat pelayanan. Dan kita pun, jemaat, orang percaya yang hidup di zaman ini, kita dipanggil untuk kembali berdiri, berbicara, bersaksi di tempat kesaksian kita masing-masing. Di rumah, sekolah, kantor, dan komunitas lainnya. Mengapa? Karena Tuhan membebaskan kita bukan untuk kenyamanan, tapi untuk misi.
Tuhan membebaskan kita bukan untuk kenyamanan, tapi untuk misi. Ketiga, firman Tuhan adalah kehidupan. Beritakanlah, jalanilah, hidupilah, dan bagikanlah bagi orang lain. Jadi bukan sekedar teori, tetapi kuasa Allah yang menghidupkan, kuasa Allah yang menyembuhkan, kuasa Allah yang menyelamatkan. Kita tidak diminta sekedar menjadi pengajar teori, tetapi menjadi pembawa hidup baru dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mengapa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena Injil adalah firman hidup. Injil adalah firman hidup. Jika kita tetap setia, walau ada masalah, walau sedang di bawah tekanan, kita percaya semua ini akan melahirkan mujizat dari Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan berilah kami kesempatan, kekuatan, sukacita untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyaksikan firman-Mu, firman yang hidup, yang membawa perubahan bagi siapapun yang mendengar dan menaatinya. Tuhan, kami bawa dalam doa ini, keluarga kami, saudara-saudara, anggota, jemaat, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka, terutama karena berpisah dengan orang-orang keluarga yang dikasihi. Biarlah Engkau ya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan, dan juga harapan, bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan menjaga mereka, dan menyediakan berkat-berkat melimpah bagi masa yang akan datang. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, dalam penyembuhan, pemulihan, perawatan. Berkatilah apa yang sedang mereka jalani ya Tuhan. Dan jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dokter, kiranya itu semua membawa kebaikan, kesembuhan, dan pemulihan bagi mereka. Sehingga membawa sukacita pada masa yang akan datang. Berkati juga ya Tuhan keluarga atau orang-orang yang menjaga dan mendampingi mereka selama dalam perawatan. Dan biarlah Tuhan juga mencukupkan segala yang mereka butuhkan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Tuhan, hari ini kami bawakan juga saudara-saudara kami, keluarga, pribadi atau siapapun yang sedang dalam pergumulan berat, yang sedang terkurung atau terpenjara dalam berbagai hal. Tuhan, pulihkan, selamatkan, sembuhkanlah mereka. Pulihkan, selamatkan, sembuhkanlah kami semua ya Tuhan. Biar kami dalam rasa sukacita untuk memasuki hari-hari yang Tuhan beri. Kami berdoa juga untuk siapapun di antara keluarga, orang tua, suami dan istri, yang relasi atau hubungan mereka terganggu, juga terhadap anak-anak mereka, atau antara anak dengan orang tua. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan kami semua. Hari ini Tuhan kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun dan mengarahkan hidup kami, agar kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya. Amin.